Saya mendapatkan kisah ini dari salah satu khaddamah, pembantu Ki Haji Abdul Hanan yang bernama almarhumah Ibu Marfu'ah, yang dimana beliau pada bulan besar kemarin sudah berpulang kepada Allah. Beliau bercerita kepada saya bahwa ketika Ki Hanan ini sedang melaksanakan berjamaah sholat asar bersama para santri, Habib Soleh ini naik becak, ya. Beliau turun berjarak hampir 100 meter. Beliau turun dan menghampiri khadimah ini. Lalu beliau mengatakan, "Bade kiai bu," kata Habib Soleh. "Anu bib, ki asolat Ki Hanan." "Oh ki, tikel pun tikel. Kantoh neka bada bada sedikit bisyarah ke bayi panjenengan sareng santre. Bagi kantoh ki." Ini Habib Soleh ketika mengambil uang itu tidak melihat berapa jumlahnya. Karena beliau Habib Soleh ini sudah minallah, sudah selalu ingat kepada Allah. Saya mendapatkan kisah juga dari bibi saya, Nyai Sahya binti Ki Haji Abdul Hanan, bahwa beliau pernah ikut sowan kepada Habib Soleh, bersilaturahim kepada Habib Soleh. Habib Soleh mengatakan seperti ini kepada Ki Hanan, "Kiai, doakan saya semoga saya cepat mati," kata Habib Soleh. Lalu kata Ki Hanan, "Jangan bib, masyarakat Tanggul ini masih butuh jenengan. Keluarga jenengan masih butuh jenengan. Jangan kesusu dulu bertemu dengan Allah." "Aduh Kiai, ketika saya sudah ingat Allah, maka saya tidak ingat apapun yang ada di sini. Yang ada di pikiran saya hanya Allah, Allah, Allah." Itulah yang diinginkan, itu yang selalu ada di pikiran Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Begitu juga ketika Ki Hanan bersilaturahim kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul di sini, ketika itu ada tamu pasangan suami istri. Tamu ini mengatakan kepada Habib Soleh, "Beb, saya minta barokah doanya jenengan. Saya sudah menikah 10 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak." Lalu Habib Soleh mengatakan, "Jenengan ingin punya anak laki-laki apa perempuan Bapak Ibu?" Kata Habib Soleh, "Kami ingin sekali punya anak laki-laki Beb, tapi jika memang punya perempuan tidak apa-apa. Cuma sama kami ini sangat ingin punya anak laki-laki," kata si bapak ini. Lalu Habib Soleh mengambil air dan beliau membacakan sesuatu. Saya tidak tahu apa bacaannya karena abah saya yang menceritakan ini tidak menceritakan apa yang dibaca oleh Habib Soleh. Lalu beliau sepul ke air itu dan mengatakan, "Ini Pak, minumkan kepada istri jenengan, lalu urapkan ke perut istri jenengan. Insya Allah, bil yakin," kata Habib Soleh, "1 bulan lagi istri jenengan akan hamil dan anaknya laki-laki," kata Habib Soleh. Lalu Ki Hanan pun tertawa mendengar kata-kata Habib Soleh ini. Setelah itu Ki Hanan pulang dan berselang beberapa bulan dari kejadian itu, Ki Hanan bermain lagi, bersilaturahim lagi kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Lalu wallahu a'lam, mungkin ini sudah takdir dari Allah. Ki Hanan itu sampai di sana dan bertemu lagi dengan pasangan suami istri yang kemarin meminta barokah doa kepada Habib Soleh. Dan suami ini dan suami istri ini sudah menggendong bayinya dan anaknya laki-laki. Lalu Ki Hanan mengatakan, "Ajunan beb debunah ingak pengiran," kata Ki Hanan. "Mantih debunya adunan beb. Napa pala amalan panjenengan beb? Apa amalan jenengan Habib? Kok bisa cukup mengatakan kata-kata saja, apa yang jenengan katakan Allah kabulkan? Apa yang membuat kata-kata jenengan itu mandi makbul," kata Ki Hanan. Lalu kata Habib Soleh, dengan rendah hati beliau mengatakan, "Saya tidak punya amalan apa-apa Kiai. Saya ini hanya seorang yang terus beristiqomah dalam kebaikan." Kata Ki Hanan, "Tidak, jenengan ini pasti punya amalan khusus." Lalu apa kata Habib Soleh? "Ya, saya hanya mengistiqomahkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat tauhid sebanyak 70.000 kali." Kisah ini saya mendapatkan dari almarhum abah saya, yang almarhum abah saya mendapatkan dari Hadratus Syekh Hanan, dan saya juga mendapat kisah ini, memperkuat kisah ini saya dapatkan dari almarhum al-maghfirullah al-arifillah al-habib Tahir bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan juga terakhir sebelum saya tutup, kedekatan antara Ki Hanan dengan Habib Soleh ini tidak hanya dengan beliau, tapi itu diteruskan dengan almarhum abah saya. Abah saya itu dekat dengan Habib Mukhdar, dekat dengan Habib Soleh Ebit, Habib Soleh bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, dekat juga dengan almarhum Habib Ahmad, dekat juga dengan almarhum Habib Ali, dan banyak keluarga Habib Soleh yang lain.
Ketika suatu waktu saya ini mendapatkan kisah dari seorang alumni Manggisan yang beliau ini mau mendirikan madrasah di daerah Ceplong. Ceplong itu terletak di Sumber Baru. Lalu alumni ini bersoal kepada abah saya di Blok Kates. Ketika itu abah saya masih berada di Blok Kates. Kata Ustadz ini, Kiai, saya mohon barokah doanya jenengan. Saya mau mendirikan madrasah untuk anak-anak TK, kata Ustadz ini. Lalu abah saya mengatakan, oh ya li, nama Ustadz ini bernama Ustadz Mahali. Kata abah saya, oh ya li, manter suksesah, manter barokah, kata abah saya. Ban cek kalau pain ya, mari dari dina, ban ambu ke Habib Thohir. Habib Thohir uli, di penduk, ruang di mal amalan khusus li, ban minta dikiya mal amalan ke Habib Thohir. Itu kata abah saya. Lalu Ustadz ini pun setelah pulang dari Blok Kates, beliau pergi menuju ke Pakeman Batu Urip, ke pondok pesantren Habib Thohir bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Lalu beliau menyampaikan apa yang beliau utarakan dari Ki Asror. Beb, saya sama Ki Asror disuruh ke sini. Saya disuruh minta amal-amal yang kejenengan. Ustadz, panjenengan jangan minta ke gula. Panjenengan minta ke Ki Asror. Ki Asror kasak di pondok Ustadz. Panjenengan minta ke Ki Asror kasak sami di mal amalan khusus kasak. Itulah kedekatan di antara kiai dan habaib. Pula Habib Soleh dekat dengan Ki Hanan. Beliau sering sekali bertukar pendapat, saling berpendapat untuk kemaslahatan ummah. Begitu juga dengan keturunannya. Saya doakan semoga saya bisa terus menyambung tali silaturahim antara Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dengan Ki Haji Abdul Hanan. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hikmah di balik kisah ini, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dengan Ki Hanan itu seorang yang alim. Habib Soleh itu terkenal kewaliannya, tapi beliau adalah seorang yang alim karena tidak ada wali yang bodoh. Juga seperti itu kepada Ki Hanan. Beliau juga wali dan juga beliau alim. Dan di antara kedua ini, beliau adalah penerus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau utamakan dalam dakwahnya adalah akhlakul karimah. Karena Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Habib Soleh dan Ki Hanan, beliau berdakwah kepada umat dengan menggunakan ilmu dan akhlak. Semoga kita semua mendapatkan barokah beliau berdua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW, pertolongan dari Allah. Dan doakan saya, semoga saya mampu meneruskan apa yang diperjuangkan oleh kakek saya Ki Haji Abdul Hanan. Tak langkung kata Habib, sekian dari saya, mohon maaf atas segala tutur kata. Hadzanallahu wa hadza minkum, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.